Netizen, kita berjumpa lagi di RAB Podcast. Mari kita awali dengan Om Swastiastu. Saat ini saya sangat berbahagia karena berkenan beliau seorang figur, seorang penulis buku yang sudah melahirkan buku-buku banyak sekali mengenai budaya, mengenai Bali. Jadi beliau adalah Bapak Wayan Mustiko. Selamat pagi Pak Yan. Pagi Pak. Nggih. Suksema sampun rawuh niki. Ya. Selamat datang di RAB Podcast. Iya. Pak Yan, kita sekarang mendapatkan fenomena di tengah-tengah perkembangan pariwisata Bali. Kita sebagai masyarakat, khususnya umat yang melaksanakan kegiatan-kegiatan di adat budaya, di lingkungan banyak, di lingkungan komunitas sosial, ada semacam dalam tanda kutip kecemburuan. Kecemburuan itu menyangkut bagaimana mereka, khususnya Gen Z ini, generasi muda, menyikapi perkembangan pariwisata yang membuka begitu banyak lapangan pekerjaan, tetapi di lain pihak profesionalisme itu seolah-olah dikungkung oleh kegiatan budaya, adat, sosial di Bali ini khususnya. Baik itu di skop organisasi generasi muda, kemudian di organisasi sosial kemasyarakatan yang lain. Padahal sebenarnya kalau kita mampu menyikapi hal-hal seperti ini, tentu saja kita harus bisa menempatkan diri. Profesional ya profesional, tetapi jangan lupa karena kita sudah menyatakan pariwisata ini di Bali adalah pariwisata budaya. Kira-kira Pak Yan melihat fenomena seperti ini, jalan keluarnya bagaimana Pak Yan? Ya, sukses Pak Man. Berbicara tentang fenomena sebagai daerah pariwisata, tentu kita paham dan sudah cukup banyak lah laporan-laporan yang mengatakan bahwa kelebihan Bali itu ada pada seni dan budayanya. Dibandingkan pulau-pulau lain, negara-negara lain kan pantai kita ada yang lebih indah di tempat lain, jalan-jalannya lebih bersih di tempat lain juga ada gitu. Pokoknya banyak hal yang di luar daerah itu juga ada yang lebih bagus. Kelebihan Bali adalah pada seni dan budayanya. Nah, kita sedang terjebak nih. Satu sisi, kalau seni budayanya hilang, orang akan mungkin berkurang ke Bali. Di satu sisi, kalau kita fokus melestarikan budaya dan mengabaikan tugas utama juga dalam kehidupan ini untuk mendapatkan penghasilan berupa pekerjaan dan sebagainya, tentu akan sulit. Ini yang terjadi memang, sehingga selalu sulit menemukan jalan keluarnya. Tapi di satu sisi yang lain juga ada perkembangan keagamaan kita yang justru dengan kondisi ekonomi yang membaik ini menjadi lebih rutin. Contoh. Ketika di masa lalu, Pak Man masih ingat, usia Pak Man jauh di atas tiang, kemudian kita dulu kan kalau Banten Canang gitu kan biasanya cuma 15 hari sekali kalau purnama atau tilem gitu. Kemudian segahan itu cuma 15 hari sekali juga gitu. Kegiatan-kegiatan upacara sangat sedikit dikarenakan faktor biaya juga, ekonomi, sehingga orang ngaben pun dulu jarang. Ya. Nah, sekarang keluarga-keluarga tertentu saja dan orang-orang ngiring. Iya. Nah, dalam kondisi seperti itu, orang tetap bisa bekerja, kemudian orang tetap bisa melaksanakan upacara adat, dan hasilnya adalah Bali yang seperti sekarang ini bertaksu, gitu, metaksu Balinya. Tapi sekarang dengan kondisi ekonomi bagus, tiap saat ada upacara. Ya, untungnya di Legian ada aturan ngabennya 5 tahun sekali ya. Iya. Kalau di tempat yang kan bebas nih. Ya. Jadi yang pertama di Legian itu ngaben sinarengan itu 5 tahun sekali. Oh, tapi di luar di luar itu boleh. yang istilahnya yang ditutup untuk ngaben persorangan itu H-1 tahun. Oh iya, sebelum ada sengkar warse. Ya, ada sengkar warse. Ya, di tempat yang juga sama dikutuk. Tapi artinya di luar itu kan ada banyak kegiatan yang mungkin akan tanda petik menyita waktu ketika dia bekerja sebagai seorang karyawan. Ya.
Kalau mengikuti pekerjaan maka tidak sempat ngayah, kena dedosan. Ya. Kalau mengikuti kegiatan adat, tentu di sana kena kredibilitasnya, kemudian kerajinannya menjadi menurun. Nah, ini juga dilema. Jadi bagaimana menemukan jalan keluar itu? Di masa lalu, yang lihat kita banyak memanfaatkan seni budaya itu untuk mendapatkan penghasilan. Jadi kegiatan Banyarnya jalan, kegiatan seni budayanya jalan. Sehingga di masing-masing Banyar itu ada seni tari ini, seni tari itu, kan gitu biasanya. Dan kalau kita mencontoh di zaman sekarang, di Uluwatu itu kan sudah menggunakan cara yang bagus. Jadi mereka mempertontonkan tarian sehingga mendapatkan penghasilan. Dan tidak ada benturan antara ngayah dan penghasilan, membayar gitu. Nah, di Kuta sudah mulai nih mengembangkan seni budaya juga, yang di State Majalangu itu ya sudah mulai diadakan hal yang serupa. Tapi tentu itu tidak akan mampu menampung semua masyarakat yang ada. Nah, sebagai Gensi gimana caranya kita? Nah, ini ke depan ini sebenarnya kan mereka yang akan tahu apa yang akan mereka kerjakan. Kenapa yang katakan demikian? Dulu manajemen waktu diatur berdasarkan warige oleh tetua-tetua yang notabene adalah orang-orang yang pekerjaannya petani. Jadi kehidupan mereka diatur sesuai dengan masa-masa cocok tanam atau masa menangkap ikan dan sebagainya, atau masa memburu ke hutan gitu. Sehingga mereka lah yang menentukan manajemen waktunya dan pas untuk mereka. Dibawa ke sekarang sulit, tidak kena. Sehingga yang percaya ke depan nanti Gensi yang akan menguasai waktu ini, masa-masa kehidupan mereka ini akan menemukan sendiri kapan mereka bisa mengatur waktu yang tepat, memanage waktu yang tepat. Mungkin akan ada perubahan dan kita harus siap untuk menerima perubahan-perubahan seperti itu. Mungkin di dalam Banyar yang dipimpin oleh kaum Gensi berikutnya, yang mungkin jadi klien, karena mereka sudah paham bagaimana situasinya, mereka akan memilih sebuah penggunaan waktu yang tepat dan tidak mengganggu di antara mereka. Nanti ada mereka melahirkan sebuah praram gitu, yang baru disesuaikan dengan kondisi saat itu nanti. Persis. Itu salah satu bayannya. Karena contoh di Tabanan, di tempat teman Tianike, ada desa yang biasanya dulu mereka cuma jualan babi guling, gitu. Bukan jualan babi guling ya. Pokoknya ada kegiatan-kegiatan yang tidak memungkinkan orang-orang untuk tidak ngayah. Wajib ngayah. Nah, sekarang karena mereka sudah mulai agak-agak muda, pemimpin-pemimpinnya lebih muda, lebih paham situasi terkini bagi mereka, mereka membuat praram baru yang mengizinkan orang-orang yang bekerja keluar dapat kompensasi dan waktunya mereka diberikan bebas, tidak boleh tidak datang, tapi waktu diganti dengan uang. Nah, jadi semua jalan. Nah, jadi yang masih bisa ngayah, yang bisa mengganti waktu ketidakhadiran mereka dengan uang, mereka sama-sama ikhlas. Dan akhirnya mereka menggunakan waktu mereka untuk ada yang bisnis di sekitar kampungnya gitu. Nah, ini di situ yang melihat sebuah fenomena baru bahwa pada akhirnya manusia itu mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahannya. Nah, jadi kita rasanya tidak perlu terlalu khawatir. Karena ke depan mereka akan tahu. Jadi artinya Pak Yan itu menyimpulkan bahwa apapun yang terjadi sekarang, Gensi yang akan memiliki masa depan itu, mereka akan mampu mengatur dirinya sendiri, komunitasnya nanti karena mereka ini kan tentu secara secara pendidikan mungkin lebih matang lah, lebih menguasai daripada generasi sebelumnya. Tetapi di situ kan ada begini Pak Yan. Di situ kan ketika mereka sudah di posisi menjadi pemimpin dalam komunitas adat di desa atau di Banyar itu, di situ kan belum merata sepenuhnya usia warga itu sama dengan usia mereka. Kadang-kadang ada yang masih lebih senior. Ya tentu saja akan berkurang ya. Ya kan di sini Pak Yan melihat bagaimana mengantisipasi ketidaksamaan mereka itu secara usia di dalam membuat praram itu. Apakah nanti bisa diterima sepenuhnya oleh yang lebih senior? Apakah bagaimana caranya Pak Yan?
yang tiang amati, kalau praram kan diganti setiap 5 tahun, boleh diganti setiap 5 tahun. Bukan awek-awek ya? Oh, bukan AWKW. Kalau AWKW kan mungkin 25 tahun, Iya, 30 tahun gitu. Nah, yang tiang lihat justru adanya perbedaan umur ini Ya. tidak serta-merta merata, itu membuat proses perubahan itu pelan-pelan, tidak seketika, Iya, iya. jika pelan-pelan. Contoh misalnya di Kute misalnya, Iya. di masa lalu itu kan upacara tidak boleh diadakan selama uncal balung gitu misalnya, sampai pegatuakan. Tapi dengan seiring adanya banyak-banyak masukan, nah itu diubah lagi. Sama dengan di zaman dulu di Lontar Yama Purana Tatua kalau tidak salah Pak. Ya. Itu kan kalau kita mati salah pati, ulah pati, itu minimal 3 tahun, 5 tahun baru boleh diaben. Kalau kena kusta bahkan 25 tahun. Zaman itu berlaku. Orang Tidak ada bilang, yang berani mengikuti, tidak ada yang berani melanggar. Sakit ilo itu ya? Ya, sakit gede, gitu ya? sakit gede. Tapi seiring perubahan zaman itu pelan-pelan berkurang. Muncullah ajaran yang memang digunakan sekarang sebagai dasarnya, yaitu apa? Kalau ada orang meninggal, yang hana wong lampus geseng juga ya gitu. Jadi kalau ada orang meninggal, hari ini pun boleh dibakar. Nah jadi pelan-pelan ada yang mulai menggunakan 1-2 orang, 3 orang dan seterusnya. Krematorium dulu pernah dilarang kan? Iya. Seiring waktu orang-orang pelan-pelan berubah. Iya. Nah, jadi tidak ada perubahan yang revolusioner di Betul, Bali. betul. Yang ada tuh evolusioner. Iya. Seperti kita misalnya menggunakan adat-adat luar, seni bebarongan dari Cina, barongsai, di sini berubah jadi barong. Kan ada banyak jenis-jenis patre yang dari patre Cina, Ya. patre Ulanda lagi, patre apa lagi yang Kemudian diadopsi di Bali. diadopsi pelan-pelan perubahannya dan akhirnya menjadi seperti milik Bali, Ya. milik ruang dan waktunya Bali. Nah, itu yang amati. Oh, akan terjadi perubahan-perubahan tapi slow. Sehingga orang-orang tidak menyadari bahwa itu sebuah perubahan. Perubahan ya. Di masa lalu, kebanyakan orang kalau nikah ngerorot. Ngerorot namanya gitu. Iya. Karena dianggap ngerorot itu bagus. Arjuna Wiwaha ya. Iya. Ya, kalau minta tuh nggak boleh, harus maling dulu ya. Sehingga ada ngerorot. Tidak meminang ya. Ya, ya jangankan ada praweddingnya. Kalau sekarang kan enggak. Iya. Bahkan jauh-jauh hari sudah mengumumkan mereka akan menikah dengan Iya. upacara prawedding. Iya. Ya, akhirnya banyak perubahan. Dulu mana ada orang nikah di tempat lain kan? Iya. Sekarang ada gereja khusus untuk Betul, tempat betul. menikah. Iya. Nah, ini perubahan-perubahan yang tanpa kita sadari terus terjadi secara revolusioner pelan-pelan. Bukan, evolusioner. Iya. Pelan-pelan. Nah, yang yakin dalam berbagai hal nanti akan ada perubahan-perubahan seperti itu. Ya, dulu kita semua kalau ke apa? Dulu kita kalau ada orang meninggal pakaiannya bebas. Betul. Sekarang. Belakangan sempat semua hitam-hitam. Iya. Sekarang kembali santai. Ada yang kaos, ada yang midi kan begitu iya, aneh. iya, iya. Ini yang lihat, oh orang Bali itu yang tangkap memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berevolusi dengan tanpa gejolak, Iya. slow-slow aja gitu. Iya Pak Yan, jadi sebenarnya apapun yang terjadi sekarang pasti nanti akan ada perubahan. Ada Itu perubahan, kan secara Pak Yan katakan evolusioner ya, jadi Iya. bertahap ya, Bertahap. menyesuaikan kondisi. Iya. Suatu hari Tiang sempat ini Pak Yan naik Grab gitu ya, Iya. sopirnya kebetulan orang luar dari Iya. kalau nggak salah Kalimantan apa, tapi sudah 7 tahun di Bali. Dia begini, Pak orang Bali ya. Apa Bapak tidak ada rasa khawatir nanti lama-lama orang Bali akan dalam tanda kutip habis, maksudnya lebih kecil jumlahnya dari populasi penduduk dari luar Bali. Alasan mereka itu salah satunya adalah banyak yang kawin campur, misalnya wisatawan asing dengan orang Bali, kemudian membatasi jumlah keturunan. Sedangkan yang datang dari luar Bali itu semakin banyak. Kenapa Anda mengatakan demikian? Saya bilang karena seperti saya katakan Pak, Pak Yan, karena 30 atau 20 tahun yang lalu kita sudah merasa khawatir dengan pariwisata begitu ya. Tapi sekarang kan masih ya ajak dalam tanda petik bahwa kita tetap bisa melaksanakan kegiatan kita, kegiatan sosial bermasyarakat tanpa mengabaikan sisi ekonomi dari apa yang kita dapatkan dari pariwisata. Nah itu mereka mengatakan nanti kalau orang Bali bisa lebih sedikit dari jumlah orang pendatang, gimana pendapat Bapak? Dia bilang itu. Saya bilang
Bang, nanti kan tahun 2030 kalau nggak salah Pak Yan kan ada bonus demografi itu Pak Yan. Kan gitu ya. Jadi generasi yang usianya produktif itu akan berada di puncak ya, akan berada di puncak. Kalau Pak Yan melihat bonus demografi dikaitkan dengan kondisi kita di Bali, apalagi ada Bapak Gubernur kan mengimbau supaya jangan membatasi biar sampai ketut gitu ya punya anak. Ya kaitan itu gimana Pak Yan? Ya, ada beberapa hal yang perlu dipikirkan bahwa kehancuran sebuah bangsa itu bukan hanya dipengaruhi oleh faktor berkurangnya populasi, tetapi juga berkurangnya kualitas populasi, atau ditambah dengan hilangnya budaya. Suku Maya hilang kan dimulai dari kehilangnya budaya mereka, sehingga suku Inka itu hilang budaya mereka, sehingga mereka dianggap sudah tidak ada. Tapi yang kita bisa lihat bahwa kembali seperti tadi, pelan-pelan manusia tahu apa yang harus dilakukan. Contoh sekarang, ketika melihat fenomena data demografi orang Bali itu, ternyata jumlahnya mungkin menurun. Segera pemimpinnya berpikir bagaimana cara mempertahankan ini. Dengan cara tadi itu, memberikan support kepada keluarga Bali yang punya anak sampai ketut. Dan ini kan juga terjadi di Cina, terjadi di Jepang. Di Jepang kan mereka bahkan menyarankan warganya untuk menikah. Karena banyak orang berpikir untuk tidak menikah. Jadi kalau di Bali mengenal istilah Sukla Brahmacari, di Jepang itu mereka sudah mulai begitu. Karena mereka berpikir bahwa pernikahan itu hanya memberatkan diri. Nah, supaya itu tidak terjadi, pimpinan-pimpinan di Jepang kemudian berpikir, mereka harus tahu bahwa menikah itu bukan tentang sesuatu yang berat, maka disupport oleh pemerintah. Nah, di Bali tampaknya mengambil jalan yang sama. Satu sisi mensupport, nah, tapi kemudian harus diikuti juga oleh apa? Oleh pengetahuan-pengetahuan bahwa selain disupport untuk sekolah, untuk kesehatan bayinya atau anak-anaknya, tentu juga harus disupport tentang pengetahuan mereka tentang upacara. Sehingga uang mereka tidak habis untuk upacara. Karena yang kita tahu sekarang kan berapa prawedding sekarang. Padahal itu tidak, tanda petik, tidak penting-penting amat. Itu boleh kalau kita memiliki dana berlebih. Tapi kan banyak yang lihat fenomena-fenomena di mana mereka kadang memaksakan diri untuk biar ada aja prawedding gitu. Nah, tetapi kemudian yang terjadi selama masa pernikahan mereka tidak siap untuk menikah karena tidak diberikan bekal pernikahan. Nah, ini juga perlu kita renungkan. Karena jangan sampai ketika mereka diizinkan atau didorong untuk punya anak sampai ketut, tapi mereka tidak dibekali ilmu parenting, tidak dibekali ilmu berumah tangga, sehingga konflik sedikit cerai. Makanya angka perceraian di Bali kan juga cukup tinggi. Ditambah lagi mereka tidak diajarkan bagaimana mengajarkan orang tua untuk membangun kemampuan untuk mengendalikan ego pada anak-anaknya. Yang terjadi apa? Angka ulah pati di Bali tinggi. Itu yang saya itu salah satu. Itu yang perlu direnungkan. Nah, jadi memang SDM kita di Bali itu tidak hanya cukup tentang bagaimana mereka ditingkatkan dalam pendidikan formal. Pendidikan informal juga penting. Ya, Tiang sendiri baru pertama kali sih mengadakan acara pembekalan prawedding bagi mereka yang mau menikah. Sudah pernah dilakukan di sebuah tempat gitu. Nanti akan dilanjutkan lagi, tetapi karena sulitnya menjangkau mereka, termasuk di Kuta mengumpulkan anak-anak muda kan sulit. Maka Desa Kuta Nika membuat sebuah buku judulnya Gerahasta Asrama Jalan Cinta Berjumpa Tuhan. Itu dipakai sebagai mole-mole bagi anak-anak muda yang menikah di Desa adat Kuta. Itu dibekali dengan buku. Dibekali, itu tolong dibaca nanti. Sehingga mereka ya dapat baca-bacalah sedikit di rumahnya. Dan untuk menjangkau lebih luas, kami sudah membuatkan buku yang sama untuk dijual belikan, untuk dipakai kado pernikahan bagi orang-orang lain. Ini mau diedit lagi. Sehingga ketika kita tidak bisa menjangkau mereka dengan lisan, kita akan menjangkau mereka dengan tulisan. Dan sekarang dengan adanya podcast seperti ini, kita bisa menjangkau lebih luas lagi. Ini yang harus dilakukan. Ya, itu harapannya. Pendidikan itu kan sebenarnya bukan hanya pendidikan formal. Pendidikan formal oke memang. Tetapi informal, apalagi di Bali, pendidikan berkeluarga, pendidikan bagaimana mengikuti dresta. Karena di Bali ini kan satu desa adat dengan desa adat lain kan bisa beda kan. Ada local dresta.
kuno Dreste. Dreste. Jadi kita masih pantang untuk merubah hal-hal yang diwarisi oleh para leluhur kita tentang hal-hal tertentu masih ada kan begitu. Ya mungkin seperti kita bicarakan tadi bahwa pada saatnya nanti akan ada evolusi. Perubahan secara bertahap pelan-pelan mengikuti arus zaman yang akan datang. Apa yang saat ini yang saya katakan tadi bahwa bonus demografi itu salah satunya adalah kalau kita bisa menyikapi itu adalah satu hal yang positif ya. Mereka akan bisa berperan pada masanya generasi yang pada saat nanti tahun 2030 kita bicarakan bahwa mereka akan bisa menempatkan diri menguasai iptek, kemudian bagaimana menempatkan diri mereka antara menyeimbangkan diri antara kegiatan sosial masyarakat dengan profesionalitas. Misalnya mereka bekerja di perusahaan ataupun di pemerintahan. Kan itu yang penting. Nah, ke depan ini Mbak Yan, kita juga melihat fenomena di Bali ini bahwa semakin berkurang. Kalau yang lihat minat masyarakat itu khususnya Gen Z ini untuk mendengarkan Dharma Wacana misalnya. Seolah-olah mereka itu mengatakan kita kan tidak sama kebiasaan kita, dresta kita dengan narasumber misalnya. Ya itu jawabannya gimana Pak Yan? Karena jangan sampai narasumbernya yang sudah berkompeten lah menguasai secara umum ya. Meskipun dresta dari asal mereka berbeda dengan di mana mereka narasumbernya memberikan pencerahan itu supaya nyambung Pak Yan. Ya, apapun yang menjadi keinginan, kritikan, masukan dari Gen Z itu sebenarnya tantangan buat masa depan para Dharma Wacana untuk menyampaikan sesuatu yang sifatnya lebih universal, bukan hanya tentang hal-hal yang berlaku di lokal Dreste, lokal-lokal seperti itu. Ya, jadi ini tantangan sebenarnya buat kita semua. Tapi pengalaman Tiang itu, karena Tiang juga mengisi praktikum orang-orang anak-anak muda filsafat. Jadi mereka yang kuliah di prodi filsafat IHDN, Gusti Bagus Sugriwo. Jadi mereka mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa, kritis sekali. Nah, inilah evolusi Muleketo. Yang dulunya Muleketo artinya tidak bisa dibicarakan. Sekarang kita geser pelan-pelan Muleketo itu menjadi sebuah proses pencerahan sampai dia Muleketo. Muleketonya adalah bukan Muleketo cangkir kosong, tapi Muleketo cangkir yang sudah paham. Kenapa demikian? Jadi memang demikian itu artinya mereka paham, bukan memang demikian nggak tahu apa-apa gitu. Ini evolusi yang terbaru nanti. Nah, ditambah lagi anak-anak muda sekarang itu kalau dibilang tidak peduli dengan budayanya, kita tahu di berbagai tempat para penabuh-penabuh itu banyak anak muda. Betul. Dibandingkan dulu kan satu desa mungkin punya satu gamelan. Sekarang tiap banjar punya gamelan, bahkan orang-orang kaya itu di rumahnya masing-masing punya gamelan. Ini tadi kita lihat. Jadi artinya ketertarikan mereka tentang adat budaya itu sangat tinggi sebenarnya. Tinggal kita mampu enggak mengakomodasi. Di samping itu kan kita percaya di Bali, yang turun pada generasi berikutnya kan adalah generasi-generasi terdahulu. Mereka yang dalam proses numitis penumatian itu kan yang mereka reinkarnasi Punarbawa. Paling tidak yang hadir itu pasti mempunyai ketertarikan. Cuman mereka sedang beradaptasi. Bisa enggak apa yang saya bawa dari kehidupan terdahulu dibawa sekarang? Sekarang dengan kemampuan teknologi itu ada di TikTok itu. Yang kagum dengan anak muda yang namanya di TikTok akunnya Rambu Nakal gitu. Rambu Nakal. Dia sudah bisa membuat gamelan dengan berbagai alat. Kontemporer, bisa pakai gelas, bisa pakai piring, bahkan bisa memakai teknologi. Nah dari sini dia merasa, kita tidak boleh underestimate terhadap mereka. Ternyata mereka jauh lebih berkembang daripada apa yang kita takutkan. Jadi mengagumkan mereka. Jadi tidak benar juga kalau para orang tua begitulah kita sebutkan. Nanti selalu melihat kondisi generasi muda itu seolah-olah penuh kecemasan, tidak mampu mereka nanti menjalani kehidupan mereka kan gitu. Jadi dengan pencerahan yang Pak Yan katakan tadi, jadi kita sebenarnya tinggal mensupport secara positif. Di mana yang mereka kurang kita bekali, di mana yang mereka memang betul-betul menekuni untuk bisa maju, kita dorong. Karena betul Pak Yan, sekarang di Banjar-Banjar, di tingkat-tingkat sanggar seni itu memang
Banyak. bertumbuh mereka itu kan kegiatan-kegiatan itu. Ya. Jadi dari anak TK lah, dari PAUD sudah ada itu. Ya. Dan mereka di sekolah juga dibekali dengan hal itu. Trisanyo yang itu kan zaman kita itu kan tidak ada. Zaman kita dalang sedikit, Paman, sedikit. Sekarang itu siswa-siswa pedalang itu banyak sekali. Wow. Ya, kalau dulu bilang dalang itu semacam sesepuh ya, Ya, orang sudah berumur, kan? Sekarang jauh di bawah kita, Dalang cilik gitu. pintar lagi kan, ya, metaksu gitu kan. Ya. Dibalik kan itu penting Pak Yan. Apapun yang kita lakukan, kalau sudah metaksu orang bilang Pak Yan, bukan hanya seni gitu ya, pekerjaan itu kalau sudah metaksu, mesari kan gitu ya. Ya itu yang kita. Oleh karena itu mungkin Pak Yan, kalau Pak Yan tadi mengatakan dulu ibu-ibu, khususnya ibu rumah tangga hanya ngatur acara 15 hari sekali. Mungkin karena sekarang itu apakah mereka ada kaitan dengan ya memohon supaya tetap mereka diberikan rezeki gitu ya. Bahkan tambah gede aja ukuran canangnya sekarang kan. Ya ada bagusnya. Ketika mereka semakin dekat dengan hal-hal keduniawian. Mereka yang ada di jalan bakti pun semakin sering melakukan bakti. Itu bagus juga. Penyeimbang kan. Semakin sering mereka berjualan, semakin sering mereka membaktikan jadi penyeimbang juga. Tapi kalau kita memperhatikan di jalan-jalan Raja Yoga, Jalan Jenana, Pak Man pernah memperhatikan enggak? Jumlah pemangku semakin banyak sekarang dibandingkan yang dulu. Jumlah sulinggih banyak dibandingkan yang dulu. Artinya hasrat untuk mempelajari dunia-dunia spiritual, dunia-dunia keagamaan itu atau menjadi pengayah di level-level bakti itu kan cukup banyak. Ada peningkatan. Jadi seolah menjadi jawaban atas kekhawatiran kita ya. Iya, dalam banyak hal. Sekarang dibantu dengan pemerintah, orang-orang memperbaiki pelawatan itu kan, pelawatan Ramde, Ratu Ayu dan sebagainya, lebih dipermudah. Nah, walaupun kemudian pada saat pada saat musholah itu mulai sedikit-sedikit yang hadir gitu, nah berarti ada sesuatu yang perlu ditambahin. Ya kita. Sambil minum ya. Jadi selalu akan ada hal yang perlu dibenahi. Gitu. Di balik setiap solusi pasti ada masalah baru. Jadi Bali saya kira pariwisata kan kita tidak bisa bendung. Ini sudah terbukti. Data menunjukkan bahwa PDRB Bali itu kan lebih dari 60% Pak Yan dari aspek pariwisata itu ya. Tentu ini akan berimbas juga kepada pendapatan ekonomi masyarakat, peningkatan ekonomi, kesejahteraan mereka. Di samping ada tentu saja apapun itu perkembangannya pasti ada hal-hal negatif gitu ya. Yang untuk menangkal hal-hal seperti itu salah satunya generasi muda juga kan perlu berperan. Karena mereka tidak hanya berkutat kepada teknologi saja, kepada di pendidikan, di akademisi misalnya. Mereka juga harus menyadari bahwa tantangan mereka ke depan dengan datangnya warga-warga dari luar Bali mencari pekerjaan dan sebagainya sebagai wisatawan, ya ini mereka harus tetap mampu mengendalikan diri mereka supaya bisa menjadi tuan rumah, kan itu Pak Yan? Menjadi tuan rumah di rumah kita sendiri. Oleh karena itu, kalau Pak Yan melihat ke depan nanti ini perimbangan antara generasi yang sudah di atas 50, di atas 60 dengan adanya bonus demografi tahun 30 itu kan juga akan mengurangi peran para penglingsir tetua kita di dalam berinteraksi sehari-hari. Ya, kira-kira Pak Yan melihat nanti untuk menularkan sesuatu yang patut diketahui oleh generasi muda itu salah satunya yang solusi yang bisa ampuh misalnya seperti apa Pak Yan? Selalu semuanya dimulai dari keluarga. Ketika keluarga menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan budaya agama kepada anaknya, muncul ketertarikan. Nah, kita kan memiliki sebuah pemikiran bahwa ramalan tentang lahirnya agama Budi itu, kalau itu mendekati kebenaran, maka ke depan ini akan lahir agama Budi. Bukan agama baru, tapi agama yang mulai dipahami dengan akal budi. Sehingga orang-orang tua yang usia-usianya 40-an ke atas yang akan digantikan oleh Gen Z itu tentu harus mempersiapkan dirinya untuk tidak hanya memberi jawaban mulek itu. Karena anak-anak akan mulai kritis. Ya, karena sekarang itu kan banyak sekali orang-orang belajar, anak remaja terutama di luar Bali tentang stoikism.
kemudian tentang filsafat. Mereka mulai mempertanyakan kebenaran Tuhan dan sebagainya. Kalau kita orang-orang tua tidak bisa memberi jawaban yang masuk akal kepada mereka, maka akan sulit mereka kemudian meyakini. Kalau boleh disebut dalam 3 tahapan beragama itu, 4 lah. Ada agama atau sabda pramana, yaitu apapun kata orang tua, kata guru, kata kitab suci dipercaya saja. Sekarang kita sedang masuk ke anumana pramana. Semua hal dianalisa. Nah, kalau sebagai orang tua yang notabene adalah guru rupaka, tidak bisa membentuk pola pemikiran mereka tentang agama dan adat, maka anak kita akan kehilangan kualitas keberagamaannya. Di berbagai agama ini orang banyak mulai mempertanyakan. Karena yang sering ngisi acara di luar Bali, di agama-agama lain juga mereka mulai mempertanyakan. Nah, itu berpotensi mereka tidak akan lagi percaya kepada agamanya. Kalau kita tidak benar menyampaikan pemahaman agama di masa lalu. Karena apa yang disebutkan di masa lalu sebenarnya ada masuk akal juga. Cuman karena dianggap seringkali ketika ditanya, oh jangan pertanyakan Tuhan. Tidak masuk, jangan dengan akal kamu tidak akan ketemu. Nah, ini yang sering membuat anak-anak muda menyerah. Yang kita perlu bantu adalah bawa pemahaman mereka menuju akal mereka, maka mereka akan bertahan. Dan ini butuh membangun kebersamaan dengan anak muda. Proses. Proses. Ya Pak Yan, banyak sekali kita sudah berbincang mengenai kondisi sekarang, kekinian. Tentu jaga kita memiliki tanggung jawab bahwa secara umum Bali ini harus tetap ajak kan. Jadi ajak Bali itu bukan hanya slogan. Mereka Bali bisa ajak ketika penduduknya bisa memahami bahwa mereka berada di bumi yang penuh dengan taksu gitu ya. Seperti Pak Yan katakan memang betul. Di luar Bali ini alam, termasuk di luar negeri itu bukan main indah-indahnya alam. Pulau-pulau di Indonesia juga. Tetapi tanpa mereka memiliki budaya seperti kita ya, yang penuh dengan taksu itu, maka daya tarik untuk wisatawan itu lebih rendah daripada mereka berkenan ke Bali. Betul. Oke, mungkin terakhir keynote speakernya Pak Yan, untuk keynote speakernya. Ya. Yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah bahwa banyak orang luar negeri datang ke sini karena satu hal yang mereka merasa kurang, yaitu dalam konsep Trihita Karana. Mereka kurang merasa dekat dengan Tuhan. Tapi dengan sesama manusia mereka baik, dengan lingkungan mereka baik, dengan Tuhan mereka merasa ada yang kosong. Di Bali mereka merasakan kedamaian karena apa? Orang Bali sekalipun tidak Trihita Karananya tidak berjalan 100%, tetapi ada keakraban, keharmonisan dengan alam, mungkin berapa persen. Dengan manusia ada keharmonisan juga, walaupun tetap ada berkelahinya dikit-dikit gitu. Dengan Tuhan juga ada. Jadi baru sedikit saja Trihita Karana berjalan sudah seperti ini efeknya. Bayangkan kalau Trihita Karana di Bali benar-benar berjalan. Dia enggak bisa membayangkan betapa luar biasanya Bali ini. Dan yang bisa membantu masyarakat Bali bertahan dan bahkan meningkat dalam penegakan Trihita Karananya hanyalah pemerintah dan guru-guru. Kenapa? Catur guru inilah kuncinya. Guru rupaka di rumah, guru pengajian di sekolah, pemerintah guru wisesa, dan tentu nanti guru swadhyaya akan membimbing kita di dalam. Terus sudah demikian yang menemukan sesuatu yang luar biasa. Bali tidak akan punah. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Yan. Demikian netizen, saya sudah mendapatkan banyak pencerahan ya dari Pak Wayan Mustiko. Beliau ini dokter loh, jangan beliau ini seorang dokter tapi lebih banyak sekarang aktif menulis buku di YouTube-nya Rumah Nabi Pak Yan. W Mustika @Rumah Semesta. W Mustika @Rumah Semesta. Ikuti YouTube beliau, kita akan dapat pencerahan yang cukup banyak bagaimana kehidupan kita saat ini di masa depan. Dan kita sudah berada di akhir perbincangan netizen. Terima kasih dan jangan lupa like and subscribe supaya RAB Podcast semakin bisa berkembang di kemudian hari. Kita akhiri Pak Yan dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Sikso.